Oke, saya mohon maaf ya rekan-rekan Teras Mitra. Tadi memang ada sedikit kendala teknis. Oke, saya masih menunggu Mas Tatang untuk bergabung bersama live Teras Mitra kita pada sore hari ini ya. Baik, ini dia Mas Tatang sudah bergabung kembali. Iya, kembali lagi Mas Tatang. Sudah dengar suara saya? Sudah gimana? Dengar suara saya? Oh, iya, baik. Tadi sepertinya ini ada kendala teknis ya Iya, iya, soal sinyal mungkin kali iya. ya sinyalnya down tadi jadi ada kendala di IG Live kita. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutin obrolannya kita. Jadi tadi sampai pada saya review sedikit lagi ya pertanyaannya bahwa sebetulnya tadi kan Mas Tata menjelaskan bahwa membatik itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba saja datang, tapi dia sebetulnya bukan juga hal baru karena Bapak dulu adalah pelukis batik ya, seperti itu. Kemudian Mas Tata memutuskan untuk bagaimana mensinergikan dulu tentang visi misi tentang isu-isu lingkungan, kemudian soal bencana yang dituangkan di. Nah, boleh dilanjutkan Mas Tatang. Jadi sebetulnya apakah semua batik Leksaganisa ini mengangkat motif-motif yang demikian untuk menjadi semacam apa ya? Untuk mengkampanyekan baik isu lingkungan maupun bencana atau juga ada motif-motif lainnya? Kalau motif, ada motif lainnya ya, karena memang strategi saya ada batik yang memang untuk kampanye, tema-tema tertentu, dan ada batik memang yang tujuan saya untuk bisa bertahan, survive. Jadi lebih ke apa? Bikin karya yang untuk khusus jualan itu. Cara saya nih, Iya, saya dengar, saya dengar. Mas Tatang dengar suara sekarang saya? dengar. Sekarang dengar, saya Ya, dengar. ya. Cuma apa? Ah, lebih baik sekarang. Jadi gitu, batik yang saya bikin ya ada yang batik-batik memang untuk jualan. Dalam artian walaupun jualan tetap ada karakter saya ya, nggak model eh, ada ciri karakter khusus lah. Tapi kalau yang Ya. untuk kampanye ya memang saya menyesuaikan dengan agenda-agenda teman-teman yang di lapangan. Kira-kira lagi ngikut ngangkat isu apa, ya udah saya bikin itu untuk dukung kampanye sekaligus kalau bisa juga untuk dukung donasi publik itu. Harapannya seperti itu. Oke, menarik sekali. Jadi sebetulnya kemudian dibedakan ya memang ada batik yang khusus untuk campaign, untuk isu-isu lingkungan dan bencana, tapi ada juga yang tanpa menghilangkan ciri khasnya Mas Elmi di karya batik yang memang dia untuk survive ya tujuannya ya. Nah, Mas, ini kan teman-teman yang join di live Instagram kita sore hari ini kan mungkin tadi baru tahu ya dari pengantar yang saya sampaikan bahwa Mas Tatang ini dulunya sebelum menjadi pembatik ini adalah relawan Walhina. Mungkin ada juga yang tidak mengerti ngapain sih sebetulnya kerjaan relawan Walhi itu sebenarnya apa gitu. Mungkin boleh dong diceritakan. Jadi emang saya udah lama sejak kuliah ya sebenarnya udah berkegiatan lingkungan dan habis kuliah nyambung dengan wahana lingkungan. Saya berada di jadi aktivitas yang saya lakukan pada saat itu ya mulai dari tanggap darurat sampai pencegahan mitigasi itu dari aktivitas panjang karena dalam siklus penanganan bencana kita ada mengenal kondisi saat bencana, pra bencana dan sebelum bencana. Jadi semua itu kita lakukan. Jadi apabila ada suatu daerah yang terkena bencana, biasanya saya harus membangun konsep kesiapsiagaan untuk jangka panjangnya. Jadi nggak cuma untuk emergency response aja sebenarnya. Begitu, Mbak Nisa. Hmm, dan dilakukan sejak kuliah. Berarti berapa tahun sebetulnya Mas Tatang ini menggeluti dunia relawan bencana ini sampai kemudian beralih menjadi pembatik?
Ya saya pertama kali gabung di Mapala saya ya, di kampus saya, di Unsud, Jenderal Sudirman Purwokerto. Terus tahun 97 saya mengenal jaringan Walhi, sehingga berkegiatan di Kapala Indonesia namanya. Kita melakukan banyak kegiatan konservasi gumuk pasir di Parangtritis itu, terus juga ekspedisi harimau Jawa. Ini saya pakai kaos harimau Jawa ini. Ini. I am still live. Oh, ya, 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 Ya. ya. Saya ingat. Kan dulu pernah bantu Mas Tatang ya, kita Ya. sempat juga kolaborasi Ya. hari Ya. Cuma yang menarik sebenarnya itu tadi, banyak teman-teman heran kenapa kok sekarang batik, terus kenapa kok tiba-tiba apa kayak menghilang itu. Sebenarnya nggak menghilang menurut saya, dan eh, tadi saya ingin nambahin yang tadi ya, sebenarnya beralih ke batik ini ya karena pada saat-saat akhir itu saya menganggap salah satu kegiatan saya saat itu di penanganan bencana adalah saya adalah apa, seorang trainer juga, trainer mitigasi bencana. Jadi saya sudah kita training di mana-mana di Aceh sampai ke pulau-pulau kecil dari lebih dari 5 tahun, kok kayaknya apa progresnya nggak begitu signifikan menurut saya gitu loh. Karena ketika ya. bencana terjadi ternyata masih gugup lagi responnya. Sedangkan saya berkaca Hmm, pada perjalanan hidup saya mengenal ilmu manajemen bencana itu otodidak. Saya belajar dari orang-orang yang mampu, pada yang saya anggap mampu ya. Saya belajar hmm, otodidak, terus praktek di lapangan, berkegiatan, terus akhirnya saya bisa dikatakan saya sedikit ada pengetahuan tentang penanganan bencana karena ada kemauan yang kuat dari diri saya. Lah, kalau nggak hmm. ada kemauan dan kuat, berarti kan sia-sia walaupun kita training kayak gitu. Udahlah, aku pengen sesuatu yang lain, coba ingin menyentuh dengan karya-karya seni misalkan dari Bu Ade itu untuk lebih mengkampanyekan tentang kesadaran itu tadi. Jadi kenapa kok Oh, tiba-tiba ya. Jadi rasa frustasi kenapa? di dunia NGO juga ada saat itu. Mungkin teman-teman NGO yang dengerin ini mungkin sebentar lagi kalau kelamaan juga akan frustasi juga mungkin loh. Kalau yang normal Oh gitu seperti ya, itu. Mas. Jadi akhirnya kemudian karena frustasi menemukan relaksasinya dengan membatik ya, Mas ya. Iya. Oke, Mas, ini menarik banget nih, Mas. Mas, tapi kan sepanjang saya juga mengenal Mas Tatang ya, sejak saya juga kuliah ini dan juga mungkin teman-teman yang bersinggungan dengan Mas Tatang ini kan sebetulnya selain setelah jadi relawan Walhi kemudian beralih apa menjadi pembatik di studio milik Mas Tatang ini, Lexa Ganesa. Mas Tatang ini kan sebetulnya juga punya banyak kegiatan lain ya di luar itu. Mungkin tadi ya kaitannya dengan ada di dunia audiovisual karena saya kan waktu itu seingat saya ya pertama kali saya bersinggungan dengan Mas Tatang kan juga justru dari dunia audiovisual ya karena concern di kuliah saya seperti itu. Nah, ada kegiatan-kegiatan lain apa saja sih Mas sebetulnya di luar membatik ini? Ya awalnya kan saya ingin apa tetap visinya sama ya, jangka panjang saya tetap membangun apa civil society yang kritis dan apa ya, yang seperti itulah. Akhirnya pilihannya karena saya juga hobi tentang audiovisual film, saya belajar otodidak tentang film, tentang manajemen bencana, yang semua media-media yang saya geluti itu ya arahnya sama. Ketika saya terjun di audiovisual misalkan yang bersinggungan dengan Nisa saat itu ya, tema-tema yang kita angkat kan tentunya juga tema lingkungan, tema penanganan bencana kayak gitu. Terus itu juga apa dalam diri saya juga saya sangat senang sehingga saya enjoy menjalani itu loh. Sampai saat ini Hmm, sebenarnya. Dan yang terakhir ini kan ya pada saat itu ketika saya ngelutin audiovisual kan saya punya aktivitas yang lain juga. Jadi ketika saya di Walhi, itu kalau di Walhi Jogja ya sebelum Walhi Jakarta, karena kan 3 tahun terakhir saya di Jakarta. Ketika saya di Jogja oh, oke. itu ketika ada waktu luang, saya ngejob jadi pria panggilan guide freelance itu lah. Oh, jadi guide juga. Jadi Oke, di situ oke. juga sama. Jadi oke lah untuk tahap awal saya mengikuti program yang sudah ada, City Tour, Borobudur, Prambanan, Keraton, oke lah. Tapi pada saat
ada kesempatan saya membelokkan agenda karena waktu masih ada, saya ajak ke kampung turis-turis itu, ke Gunung Kidul, ke Merapi, ke yang bukan tempat wisata. Tapi di situ jelas saya sangat mengenal warga di situ karena saya biasa bermain di situ ya tentang isu-isu yang dibangun Walhi dan jaringannya. Kita ajak untuk melihat gimana sih masyarakat misalkan di Merapi bersinggungan dengan aktivitas gunung api, gimana strategi hidupnya, terus di gunung terkenal dengan daerah yang minim air, tapi kok masyarakatnya bisa survive, bisa punya ternak, berarti kan ada manajemen air yang bagus itu. Nah, itulah yang sebenarnya dalam tanda petik saya jual, saya kemas sendiri, saya bikin alternatif tourism Indonesia pada saat itu. Akhirnya malah jadi banyak orang suka karena kita berkunjung ke tempat wisata, tapi sebenarnya bukan tempat wisata, tapi kita berwisata. Dan kontribusinya jelas ke warga yang kita kunjungi itu loh. Selain benefit langsung ada, memang tujuan saya adalah long relationship. Jadi relasi jangka panjang antara tamu yang saya ajak ke kampung dengan warga, bisa menjalin komunikasi sehingga kalau ada sesuatu di daerah itu bisa saling berkontribusi karena daerah-daerah yang saya kunjungi sebagian besar adalah daerah rawan bencana. Jadi pasti akan ada sesuatu dan itu bisa berkolaborasi semua orang untuk merespon kondisi di sana. Tujuan saya seperti itu sebenarnya saat itu. Dan saat ini masih Wah, cuma dihandle oleh teman-teman berjalan. yang ya di sini dihandle oleh Oke. teman-teman yang lain, tapi masih base campnya di sini sekarang. Oke, Mas Tatang. Nah, jadi sebetulnya menarik ya bagaimana kemudian Mas Tatang ini masih kalau tadi Mas Tatang bilang tidak betul-betul meninggalkan dunia yang dulu karena justru melalui batik ini sendiri justru bisa menyampaikan pesan-pesan yang lebih luas dan bisa apa ya akhirnya punya studio batik Lexa Ganesa ini bahkan sekarang juga menjadi base campnya teman-teman yang tadi ya istilahnya apa ya kalau boleh disebut ekowisata ya mungkin ya Mas ya. Ya sebenarnya apa ya ya ekowisata tapi kita nggak wisata minded, tapi yang kita dalam tanda petik kita promosikan itu adalah knowledge. Jadi local knowledge yang digunakan warga untuk mengelola kawasannya itu. Sehingga kedatangan kita itu mengapresiasi itu dan juga memperkuat itu gitu loh. Jadi juga bukan hanya untuk mengeksploitasi apa keindahan itu. Ya, Ya. oke. Oke. Jadi sebetulnya ini bisa dibilang bahkan sampai saat ini sebetulnya ya tidak lepas dari dunia yang sejak lama sudah Mas Tatang geluti ya tentang lingkungan, tentang bencana masih ada kontribusi dan juga kampanye. Nah, melalui batik Alexa Ganesa ini sendiri apa yang sebetulnya akhir-akhir ini diangkat menjadi isu dan banyak dikampanyekan oleh Mas Tatang dan melalui batik Alexa Ganesa ini Mas Tatang. Kalau yang saya cerita yang sebelumnya dulu ya, isu lingkungan yang pernah saya angkat itu yang tentang lubang tambang misalkan, gimana sih bisa anak-anak meninggal karena bermain di kawasan itu. Dan badai ini saya gunakan untuk demo juga. Jadi walaupun tentang lubang tambang, jadi orang tahu gimana sih yang terjadi di Kalimantan Timur tentang lubang tambang yang selama ini sudah mengakibatkan kurang lebih 35 anak meninggal. Dan ketika saya gunakan seperti itu, saya nggak berdiri karena pada saat bersamaan teman-teman di Kalimantan Timur jaringan advokasi tambang itu sedang melakukan advokasi di sana, sehingga batik itu juga saya lelang, saya jual semua. Saat itu dibeli Mbak Tara Basro itu 5 juta, Oh, itu semua saya kirimkan ke forumnya ibu-ibu yang kehilangan anak itu. Jadi ya ibu-ibu yang kehilangan anak itu kan ada
ada komunitasnya, ada forumnya, itu 5 juta langsung saya transfer ke ibu-ibu itu. Terus yang selanjutnya saya pernah bikin tentang petani kendeng, karena perjuangan teman-teman kendeng melawan itu pabrik semen itu juga sama. Saya sempat gunakan untuk kampanye dengan teman-teman ERK, Efek Rumah Kaca di Jakarta. Teman-teman ERK lelang lagu, saya lelang batik, kita donasikan untuk tani-tani di kendeng. Terus yang selain itu juga tentang konservasi harimau Jawa, karena kita melihat bukan hanya harimau Jawanya, tapi juga hutan Jawa sebenarnya, karena banyak ancaman kaitannya dengan selain tambang juga apa geotermal, terus alih fungsi lahan juga. Akhirnya kita angkat harimau Jawa, dan kebetulan teman-teman sedang melakukan ekspedisi harimau Jawa sampai 3 kali nih, yang dari tahun 2018 sampai sekarang. Kalau awalnya saya terlibat dari tahun 2009 ketika saya melakukan ekspedisi harimau Jawa di Gunung Slamet, sehingga kita ada komunitasnya. Terus sama, saya kampanye tentang harimau Jawa dengan batik. Alhamdulillah yang dibeli orang itu saya donasikan ke teman-teman untuk melakukan ekspedisi harimau Jawa di ujung kulon. Udah 3 kali, dan baru 2 minggu yang lalu kita ngambil kamera trap di sana juga. Itu yang kaitannya dengan konservasi. Terus yang kaitannya dengan isu bencana, saya bikin tentang Ring of Fire misalkan. Gimana sih kita mengenal Indonesia sebagai Ring of Fire, banyak gunung api, banyak terjadi gempa, sehingga saya bikin batik berjudul Ring of Fire, untuk ya tujuannya untuk mengenalkan bahwa Indonesia itu ada potensi itu, dan kita harus berdampingan hidup dengan itu. Jadi kita nggak bisa menghindar, tapi kita harus melakukan kesiapsiagaan. Terus tentang bencana Palu kemarin juga sama, saya bikin tentang tema bencana Palu itu. Terus yang terakhir ini sebenarnya saya ingin mengangkat sebenarnya isu lama, tapi masih terjadi saat ini, adalah perubahan iklim itu loh. Cuma saya belum nemu visualisasinya dari sudut pandang mana akan saya angkat ini, karena butuh angle yang mudah diterima oleh setiap orang itu loh. Ini yang masih Ya, jadi problemnya. Begitu Mbak Nisa. Mas, ini kan menarik sekali ya, bagaimana kemudian Mas Tatang menemukan isu-isu lingkungan ataupun bencana ini di lapangan, yang kemudian itu menjadi inspirasi untuk Mas Tatang visualisasikan menjadi sebuah motif batik. Nah, karena kan kalau kita kadang-kadang kita misalnya karena kita mendengar dialog seperti ini ya, jadi saya kan nggak kebayang ya, misalnya tadi diceritakan oh, tentang apa namanya bekas tambang yang ada di Kalimantan. Nah, itu inspirasi visualnya itu didapat dari mana, Mas? Maksudnya apakah ada referen-referen khusus tertentu atau memang dia mengalir begitu saja karena memang langsung Mas Tatang lukiskan dalam medium batik seperti itu? Ya karena kan kebanyakan isu yang saya angkat saya sudah melihatnya itu loh. Jadi misalkan Hmm. di isu lubang tambang, kebetulan saat itu saya membantu teman-teman untuk melakukan apa riset kecil tentang dampak tambang itu. Dan saya keliling Ya. ke lubang-lubang tambang itu di Kalimantan Timur, sehingga saya dapat merasakan ketika ibu-ibu kehilangan anaknya itu rasanya seperti apa. Coba saya tangkap itu, terus ya semampu saya sesuai dengan apa yang ada di imajinasi saya, ya saya tuangkan dalam motif batik. Nah, ketika Hmm. ketika saya nggak tahu, saya nggak pernah berpikir ini orang, karena gambarnya agak ngeri gitu kan, orang suka atau gimana itu. Tapi perlu dicoba. Akhirnya saya coba. Kebetulan saya mau pameran tunggal di Bali saat itu. Akhirnya saya bikin pameran tunggal di Bali. Terus banyak bule-bule itu, wah ini apa ini apa itu. Pada tanya, ini kejadian apa. Ketika saya cerita mereka kaget, karena mereka nggak pernah tahu kalau di Indonesia ada kejadian seperti itu loh. Nah dalam Hmm. dalam apa hal seperti ini kan, oh ternyata ini bisa untuk kampanye, karena sangat menyentuh. Karena persepsi mereka, ini saya suka sekali, cuma saya takut kalau masang di rumah karena saya eh, apa kayak sedih atau gimana. Tapi ini adalah visual yang sangat kuat untuk menyampaikan problem di Kalimantan Timur itu.
Jadi karya ini harus ada di museum katanya. Oh, enggak, ini aku tujuannya cuma untuk menyampaikan pesan ini aja, dan ketika ada orang, semua hasil dari penjualan ini saya kirimkan ke ibu-ibu yang kehilangan anak itu, saya ceritakan kayak gitu. Akhirnya banyak orang pengen beli, tapi saya masih ingin untuk kampanye yang lain. Akhirnya saya gunakan di Jakarta, terus saya potret, terus saya kirim ke teman-teman yang di luar untuk kampanye itu. Dan akhirnya ketika udah cukup ya udah saya jual, uangnya saya lempar ke teman-teman di sana misalkan kayak gitu. Jadi dalam menangkap isu itu memang saya banyak mengalami tentang isu bencana juga kan, saya banyak mengalami nanganin bencana, sehingga visualisasinya dari angle mana saya udah bisa menangkap itu loh. Cuma yang perubahan iklim ini yang susah karena nggak terlihat secara langsung, pelan-pelan, dan orang sangat sulit memahami juga. Ini yang masih jadi PR saya untuk memecahkan itu. Begitu Mbak Nisa. Jadi masih menjadi PR Mas Tatang untuk bagaimana memvisualisasikan itu supaya menjadi bahasa visual yang tidak hanya indah ya dalam selembar kain batik, tapi begitu orang melihat itu sudah langsung bisa menangkap pesannya dengan jelas gitu ya Mas Tatang ya. Ya, Mas Tatang, ini sebelum kita lanjut diskusinya, saya juga tadi kan membuka pertanyaan dari sahabat Teras Mitra yang sudah bergabung bersama live kita sore hari ini. Silahkan juga yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom chat, dan juga saya mengingatkan nanti sampai akhir acara akan dipilih 2 penanya terbaik dan kita punya bingkisan khusus ya. Nah, ini Mas Tatang, ada pertanyaan dari Discovery Your Indonesia. Dari kolaborasi kampanye kreatif yang telah Mas Tatang lakukan, yang mana yang paling berkesan, Mas? Kalau yang paling berkesan memang yang lubang tambang itu, karena kan sempat saya gunakan untuk solo demonstrasi ya. Jadi saya melakukan demo tapi sendiri dengan batik saya itu sangat berkesan karena banyak media yang langsung motret itu kan, dan teman-teman juga kaget karena saya juga nggak cerita sebelumnya, cuma saya diem-diem aja. Ketika udah forum selesai saya bentangkan, terus saya cerita tentang isu itu, sehingga itu yang sangat berkesan menurut saya. Tapi sebenarnya kalau yang lain yang berkesan juga, saya pernah ngangkat isu yang sangat simpel sebenarnya tentang vertical garden. Jadi kira-kira 5 tahun yang lalu saya bikin motif batik tentang gimana sih masyarakat perkotaan bisa bertani. Jadi saya gambar tentang pipa-pipa, terus bambu-bambu, ditanamin tanaman pangan, sayur kayak gitu. Terus walaupun lahan terbatas tapi bisa untuk sebagai penyedia cadangan makanan ya, nggak usah beli ya gitu. Ternyata booming ya di saat corona ini. Isu yang pernah saya angkat 5 tahun yang lalu booming gitu. Berarti kan sebenarnya kalau kita sudah prepare itu kan, waktu pandemi kayak gini juga akan bisa lebih teratasi. Tapi alhamdulillah boomingnya baru sekarang. Jadi saya advance 5 tahun sebelumnya sudah berpikir itu, tapi baru kejadian sekarang gitu. Jadi sebenarnya Mas Tatang ini juga bisa membaca ke depan nih. Ada pertanyaan lagi nih Mas Tatang. Berapa lama setiap membuat satu karya Mas? Dan apakah perlu pendidikan khusus tidak untuk bisa melukis batik? Tadi sebelumnya sudah sempat disinggung sedikit ya, tapi silakan Mas, boleh dijelaskan. Kalau yang tematik itu minimal 1 bulan. Jadi memang saya bikin agak detail ya, baik warna maupun motifnya. Jika minimal saya kerjakan 1 bulan. Tapi kalau untuk perlu keahlian khusus, saya nggak tahu, karena saya juga tiba-tiba belajar batik dan langsung coba gambar dengan style saya sebisa mungkin. Ternyata orang suka, ya udah berarti saya nggak berpikir batik saya itu bagus atau enggak. Yang pasti orang suka, berarti mereka suka. Saya nggak pernah berpikir ini bagus atau enggak, itu kan agak susah. Yang penting kalau istilahnya teman-teman di sini ya, di studio saya, batik yang bagus yang gimana? Jawabannya gimana? Kan susah kan? Kalau kita punya jawaban yang cerdas, yang cepat laku, itu yang bagus. Ya, yang menghasilkan sesuatu dijual. Itu yang bagus. Nah ya susahnya kan kayak gitu. Gimana sih bikin batik yang cepat laku? Kalau orang lihat lukisan saya kan abstrak ya, spontan itu.
Jadi gambar apa orang tahu misalkan kayak itu kuda tapi kan bentuknya bukan kuda itu. Nah, karena memang saya nggak bisa Hmm. gambar tapi saya ekspresif itu. Tapi orang suka Hmm. dibeli, ya udah berarti kan saya nggak, Berarti itu bagus karena laku. ya. Oke, Mas. Ya. Ini menarik sekali. Tatang, ini tadi saya lupa tadi ada pertanyaan di awal tadi yang belum sempat terjawab ya. Tentang nama studio batiknya Mas Tatang Oh sendiri, ya. Leksaga. Kenapa dipilih Leksaganesa itu dan apakah itu ada hubungannya dengan visi berkelanjutan dari kegiatan yang sebelumnya sudah Mas Tatang laksanakan sebagai relawan Walhi? Ya itu kan karena pada saat itu saya bingung nih mau namain apa nih studio saya nih. Kebetulan Hmm. bersamaan kan saya memulai batik pas saya punya anak itu lah. Anak saya pertama kan Hmm. lahir tahun 2009 dan saya memulai kan Hmm. akhir 2008. Jadi pas bersamaan ya udah kasih nama anak saya itu. Namanya Ganesha. Kebetulan saya belajar sama temennya bapak saya, sebenarnya kakak sepupunya Mas Budet ya, Mas Aprat namanya di Mangkubumen itu. Kebetulan anaknya itu teman saya main bola. Saya juga pemain bola Mbak Nisa, saya pernah bermain di BSIM juga. Wah, Uh, luar biasa. Kebetulan anaknya teman saya itu namanya Alexa. Ya udah, karena saya belajarnya di sini untuk memberikan apresiasi kepada teman bapak saya sebagai guru saya pakai nama anak teman saya Alexa sama Ganesha karena umurnya sama dan bapak saya sama guru saya itu bersahabat dari kecil, saya sama bapaknya Alexa juga bersahabat dari kecil, ya udah. Berarti mudah-mudahan nih dua anak ini Alexa dan Ganesha juga bersahabat sampai besok untuk syukur-syukur jadi apa melestarikan batik, harapannya seperti itu. Itu sih kalau Oke, bisa meneruskan visi misi ayahnya juga ya. ya. Waduh, ini menarik nih. Jadi ini sebetulnya saya juga sudah berteman lama dengan Mas Tatang dan saya sudah tahu tentang Lexa Ganesa juga sudah sejak lama. Bahkan saya sudah ini waktu itu dikasih Mas Tatang itu saya baru tahu loh ceritanya Lexa Ganesanya sekarang setelah berapa tahun kemudian. Oke, baik. Mas, nah tadi ya kaitannya dengan alam dan juga lingkungan. Untuk pewarna batiknya sendiri ini sebetulnya Mas Tatang ini banyak menggunakan apa ini Mas? Kalau ini teman-teman juga pengen tahu nih. Ya kalau untuk yang tematik-tematik dan memang dari awal saya belajar itu tentang warna alam, tapi saya belajar juga sama teman saya yang lain dan otodidak juga. Saya cuma mencoba dari tanaman dan daun-daun yang ada di sekitar saya. Eh, saya rebus, terus saya rendam, bisa enggak itu. Akhirnya yang sekarang saya pakai cuma nggak banyak sebenarnya, cuma kulit kayu mauni, terus daun indigo vera, daun indigo itu, terus kulit buah jelawe, terus kayu nangka, pohon nangka itu pohon kalau dapat akarnya bagus, tapi kalau enggak ya. Nah, biasanya saya cari pohon-pohon yang sudah tumbang itu di kampung-kampung itu, terus saya ambil akarnya karena mereka juga senang nah, kalau banyak tunggak kita ambilkan, terus malah kita beli, kita ambilkan aja mereka senang sebenarnya karena kan nggak nyuruh orang untuk dongklak itu. Terus kadang saya Hmm. gunain eh, daun jati, terus daun mangga gitu. Tapi yang paling banyak cuma itu daun indigo, kulit buah jelawe, kulit kayu mauni sama kayu nangka. Itu yang saya gunakan. Oke, dan ini menarik ya. Maksudnya ini juga menjadi catatan bahwa untuk mendapatkan bahan-bahan itu tidak menebang pohonnya ya, tapi justru mencari pohon-pohon yang sudah tumbang, Ya. yang kampung-kampung ya, Mas ya. Pernah ada pengalaman menarik Mbak Nisa. Jadi saat saya Apa itu? kehabisan kayu mauni ya, kulit kayu mauni. Itu kan kalau saya beli di toko batik pewarna alam, kulit kayu mauni kan sekilonya 20.000. Terus Hmm. kebetulan saya lewat ada tumpukan kayu mauni banyak di pengrajin itu, berseraan itu, saya datengin. Ini boleh dibeli nggak? Wah, boleh sekali, Mas. Wah, ini udah sepet saya melihatnya nih, berseraan kayak gini. Ya udah, eh, saya beli semua. Terus saya bawa mobil pickup itu sana, saya penuhin. Berapa ini? Oh, ini udah diambilin aja, kita senang kok. Apa? Nggak usah bayar. Saya kasih duit 50.000, dikembaliin 30.000, jadi cuma 20.000.
Jadi kalau saya beli Ganda 20.000, ya satu pickup full. Sa- Kalau saya beli di toko batik 20.000 dapat sekilo. Nah, itu udah berkental-kental itu. Jadi lucunya di iya situ, iya. karena mereka menganggap itu limbah kan. Karena kan masih basah Hmm. itu, terus dia kalau mau jual kayu bakar kan harus kering, dia harus mengeringkan, nggak punya lahan. Akhirnya kan ada orang yang manfaatkan, dia suka itu malah suka. Terus ya udah kalau Hmm. butuh kesini aja. Tapi saya enggak, saya berpikir lain, saya enggak cuma sekali itu aja. Terus sekarang saya ngambil dari teman saya yang punya pengrajin kayu maoni, karena masih teman ya udah Ya. saya beli ya gitu. Ketika kita berbicara bagaimana kita berusaha betul untuk mengurangi hal-hal ini pakai paper bag gitu semua. Tapi kan kita tahu paper bag itu dari kertas dan itu mungkin bisa jadi justru malah banyak menebang pohon. Kadang-kadang ada hal-hal yang apa ya? Jadi ironis sih kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi kan ini kan juga jadi temuan cerita yang menarik bahwa kemudian Mas Tata menceritakan bisa memanfaatkan itu dari limbah dan juga apa eh, tidak menebang pohon ya itu tadi kalau bisa sebisa mungkin mencari pohon-pohon yang sudah tumbang seperti itu untuk kemudian dimanfaatkan menjadi pewarna alam. Nah, Mas, kalau kita sekarang berbicara soal batik Leksa Ganesha sendiri, sejauh ini peminatnya nih sudah sampai mana ya? Karena kalau yang saya lihat sekilas ya, informasi dari media sosialnya ini bule-bule itu sudah mulai tertarik dan bahkan beberapa artis-artis nasional ternama ini kayaknya sudah ada Anissa nih Gepami itu ya. uh, ada siapa Mbak Tara Basro, Mbak Dian Sastro segala ya. Boleh dong diceritain Mas Tatang. Ya kalau yang beli badik saya hampir dari semua benua sudah ada ya. Dan yang belajar di sini baik dalam waktu sehari maupun sebulan dari semua benua itu juga sudah ada. Dan mereka juga banyak yang memang profesinya pembatik. Dan saya sudah beberapa kali pameran di luar, cuma batiknya aja, saya nggak ke sana. Saya ke pameran di luar cuma di Singapura aja. Eh, Beberapa tahun yang lalu itu saya diminta untuk demo batik warna alam, tapi dengan gaya spontan gitu, desainnya. Saya seminggu demo di sana dalam rangka peranaan festival itu. Tapi yang lainnya, misalkan di Belanda pernah pameran, tapi cuma batiknya aja. Terus di Nicaragua juga pernah. Terus di Meksiko juga pernah. Terus yang ini lagi saya lagi menyiapin beberapa karya diminta oleh pembatik Itali untuk dikenalkan di sana dan acaranya September besok. Jadi kalau yang kenal batik Leksa Ganesha udah banyak, tapi kalau teman-teman artis itu juga nggak tahu, mereka datang aja ke sini searching di Google gitu. Biasanya seperti itu. Terus ada Hmm. beberapa teman yang ngasih tahu juga karena apa dari mulut ke mulut juga efektif untuk apa menyampaikan produk pengalaman saya. Jadi udah banyak negara yang sudah apa membeli batik saya. Karena secara reguler sebenarnya kalau yang untuk bisnis ya Mbak Nisa, reguler itu saya ngirim ke yang tiap yang paling sering karena dari 2 tahun ini saya ngirim ke Lituania itu nggak berhenti. Walaupun Litwa. sebulan nggak banyak, walaupun sebulan nggak banyak, tapi untuk apa survive teman-teman yang batik itu udah bisa saat pandemi juga teman-teman yang batik juga masih bekerja. Itu juga masih jalan. Terus di Singapura itu juga eh, ada yang jual di sana. Terus di Australia juga ada. Jadi hampir semua benua sudah sudah pernah membeli karya saya dan sudah belajar di sini karena ada pembatik apa Inggris kantornya namanya Jill Batik itu tiap setahun itu sekali minimal sekali mereka bawa sekitar 12 orang untuk belajar di Jogja itu 2 minggu dan 3 hari di sini belajar tentang batik warna alam dan style saya.
Tapi orangnya itu dari negara-negara di Eropa dan Amerika, cuma kesekretariatannya ada di London. Jadi sesama Hmm, pembatik, tapi mereka pengen mengenal style saya karena kan saya bikin batik spontan, acak-acakan, tapi orang suka. ya, ya, ya. Jadi sesuatu yang unik ya untuk Ya. mereka. Dan mereka belajar itu dengan teknik yang sama, dengan canting dan malam. Karena setahu saya batik itu kan sebetulnya teknik yang bisa dibilang teknik merintang warna dengan malam atau dengan perintang warna apapun itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi yang menjadi keunikan di Indonesia adalah bahwa batik kita itu kan menggunakan alat canting itu, Mas. Apakah mereka juga mempelajari teknik yang sama atau mereka punya teknik sendiri? Mereka menggunakan canting dan cantingnya ya memang kebanyakan mereka beli di Indonesia dan ada juga canting yang mereka mungkin dibikin di sana. Ya fungsinya sama cuma bentuknya agak beda itu. Tapi yang paling membedakan sebenarnya kan untuk proses pelorotan itu karena kalau kita kan direbus, mereka di setrika kebanyakan. Karena mungkin Oh, oke. Okay. ya karena malamnya atau waxnya itu kan berbeda sehingga eh, dan warnanya juga karena mereka kan warnanya sangat minim ya. Jadi mungkin kalau direbus banyak ngedrop warnanya sehingga alternatifnya di setrika. Oh, jadi Gitu. itu jadi untuk strategi mereka untuk lebih mempertahankan warnanya ya, Iya, supaya warnanya tidak tur gitu ya. iya, iya. Nah, Mas, ini mungkin yang pada penasaran juga nih dari tadi udah menyimak obrolan kita. Wah, udah dengerin dari kisahnya awal Mas Tatang gimana, kemudian menciptakan batik Lexa Ganesa ini. Harganya berapa sih Mas? Kan gitu orang pasti nanya. Biasanya tuh Mas bandrol berapa nih? Apakah ya kalau untuk lelang dia beda ya? Apakah Iya. juga ada kisaran-kisaran berapa sih untuk menjual? Apakah ada grade-grade-nya seperti itu atau dipukul rata gimana? Mas? Ya kalau saya sebenarnya kan nentuin harga cuma berdasarkan berapa lama saya bikin karena kan cost produksinya ada di sana. Eh, jadi misalkan yang dibikin 1 bulan tentu kan berbeda harganya dengan yang dibikin 2-3 hari ya gitu. Kalau rank harganya ya sekitar 300 sampai sampai 20 juta Mbak. Hmm, Ya, oke. Okay. Baik, selama dan ini. range-nya itu ya. Ya, Tadi kalau nggak penasaran. Oh, Mas ini ada penanyaan nih Mas dari Mas Yusto Fernando. Jadi nanya kalau yang dijual di luar negeri dan dalam negeri, apakah memiliki perbedaan ciri khas motif batiknya Mas? ya. Bedanya kalau mereka kan sebenarnya nggak begitu suka dengan apa pattern-pattern yang tradisional. Jadi mereka patternnya lebih universal dan kebanyakan cuma main warna aja. Jadi lebih ke style-style modern itu. Kombinasi warna, terus bentuknya juga kebanyakan abstrak, kontemporer kayak gitu. Ya ada beberapa yang memang seneng klasik, tapi secara umum mereka seneng yang modern, kontemporer. Itu kan perbedaannya Hmm, dengan pecinta batik yang ada di Indonesia. jadi kalau yang di dalam negeri mereka lebih memilih motif-motif tradisi gitu ya, kawung, kemudian cakar, Iya, trundom gitu ya Mas ya. iya. Oh, nah tadi udah kan ya, range harganya kira-kira berapa. Kemudian, mmm, Mas Tatang ini kan punya studio batik ini kan pasti juga nggak sendirian, karena pasti juga aku pikir Mas Tatang juga membuka studio batik ini supaya dia juga lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak, jadi juga bisa memberkahi ada karyawan-karyawan yang ada. Nah, Mas Tatang ini punya berapa karyawan sih di studio batik yang Kalau nggak, kerjasama dengan Mas ya orang? ada sekitar 17. Hmm, Jadi dari sejak mulai yang batik, terus bantu ngelorot, bantu warna, terus ya alhamdulillah pandemi ini memang kita nggak produksi di sini ya karena dibawa pulang oleh mbak-mbak yang batik baru ketika selesai saya warna di sini, terus nanti diambil lagi bawa pulang lagi. Tapi kalau nggak pandemi ya ngumpul di sini. Tapi selama hampir lebih dari 5 bulan ini kita libur. Libur dalam artian produksinya di batiknya di tempat saya, tapi kalau aktivitasnya masih cuma di rumahnya masing-masing. Istilahnya ya hmm, WFH untuk pembatik itu. iya, WFH membatik. Ya. Terus Oke, 17 saya ya. coba
saya kombinasikan dengan itu Mbak, warung kopi karena kan banyak kan eh, yang berkunjung di tempat saya kemarin kan pada nanya warung kopi, ya udah kita sekalian bikin warung kopi aja terus. Karena kan alternatif tourism masih yang saya jalankan cycling tour ya, gitu. Terus cooking kelas, masakan tradisional itu. Terus juga apa kursus batik. eh, jadi paket-paket yang saya saya dalam dunia wisata saya dalam tanda petik saya jual itu ya udah lengkapi aja dengan warung kopi, dan warung kopi juga kita nggak jual kopi yang umum, cuma kita ambil yang khusus dari kopi yang dari Gunung Api karena memang visinya masih sama, kita ingin tetap memperkuat mitigasi penanganan bencana terutama di daerah Ring of Fire kawasan Gunung Api itu, sehingga kopi yang kita ambil juga harus langsung dari petani, dan ketika kita ngambil di sana kita juga akan berdiskusi tentang konsep kesiapsiagaan, dan kita juga akan campaign tentang Ring of Fire secara luas. Jadi kenapa kok pilihannya kopi dari Gunung Api itu Mbak, ini sebagai total orang yang terlibat ya akan. Mas Tatang, dengar suara saya? Ya dengar gimana. Ada mohon sempat ada gangguan sinyal lagi. Nah, sudah kembali kan? Iya, iya, iya. Oke, tadi eh oke, kita sudah di penghujung acara nih Mas, tapi nggak apa-apa. Ini saya sekaligus tadi juga mengingatkan ya untuk teman-teman nanti akan ada dua yang tadi dipilih dua penanya terbaik akan mendapatkan hadiah ya di akhir live kita pada sore hari ini. Mas, mungkin terakhir ini sebagai penutup ya, Mas Tatang bisa sedikit menyampaikan pesan tentang menjaga bagaimana sih sebetulnya bisa menjaga lingkungan melalui medium sebuah seni misalnya seperti seni batik yang sekarang Mas Tatang kerjakan saat ini. Ya kita fokus aja sebenarnya. Kuncinya kan fokus dan passion itu, telaten, sabar itu. Jadi prosesnya memang saya juga nggak mudah kayak gini karena juga jatuh bangun juga ya. Cuma ketika kita tetap konsisten, terus kita yakin dan kita coba untuk melihat keadaan sehingga kita tahu harus marketingnya harus seperti apa, terus strateginya harus seperti apa, eh, dilihat dari perkembangan yang terjadi. Ya intinya tetap fokus dan telaten itu aja. Dan yakin apa yang kita Oh. kerjakan akan bermanfaat buat orang gitu. Gitu, Nis. Jadi menurut saya yang paling penting tuh justru hal yang terakhir juga sih Mas ya. Yakin dengan apa yang kita kerjakan dan itu akan bermanfaat buat orang. Nah, saya pikir itu kan kemudian memberikan energi yang jauh lebih besar ya bahwa ternyata apa yang kita kerjakan itu apa yang Mas Tatang kerjakan saat ini tidak hanya untuk diri Mas Tatang sendiri, tapi memang sejak semula ini diniatkan supaya bagaimana ini juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi minimal orang di sekitar dan ternyata ini kan bisa memberikan impact yang lebih luas. Wah,
Luar biasa sekali Mas Tatang, terima kasih. Betul, betul. Nanti saya harap segera bisa jumpa darat Iya, dengan Mas saya Tatang. tunggu. Oh ya, yang terakhir ini kan saya campaign, saya coba kolaborasikan antara batik, lagu dan film. Jadi kita kombinasi dari empat hal itu untuk menyampaikan sesuatu yang isu yang sama. Jadi kita juga ya apa kerjasama sama teman-teman musisi di Jogja untuk menciptakan lagu-lagu sosial. Saya bikin batiknya, terus ada teman-teman audiovisual yang bikin video klipnya, ilustrasinya untuk kita gunakan bersama. Jadi berkembang lagi medianya. Jadi satu batik, musik, film dan eh, apa kopi. Tambah satu lagi. Batik, film, dan kopi. Wah, kayaknya habis ini Mas Tatang harus bikin festival sendiri deh ya. Amin. Ini benar ini. Bener ya Mas, nanti aku bantuin. Siap, aku bantuin. Oke, Siap. Mas Tatang. Oke, ini sudah di penghujung waktu. Waktu sudah menunjukkan 4:59. Nggak terasa ternyata kita sudah ngobrol banyak hal selama 1 jam ini. Dan tentunya untuk teman-teman sahabat Teras Mitra, hari Sabtu nanti masih akan ada juga TM Share volume 36. Itu akan dilaksanakan via Zoom ya, yang berjudul Digital Marketing. Dan nanti infonya akan di-up ke Instagramnya TM. Dan untuk mengikuti acara tersebut, teman-teman nanti bisa registrasi melalui link yang tertera pada poster acara atau bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram Teras Mitra. Sampai kelewatan. Nah, oke. Sampai di sini yang kita bersama Mas Tatang. Oh ya, nanti untuk 2 penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh panitia melalui direct message ya di DM Instagram, dan nanti akan mendapatkan bingkisan menarik seperti yang sudah kita janjikan di awal. Terima kasih Mas Tatang atas obrolan yang sangat Oke. menginspirasi, energi yang sangat positif di sore hari ini. Tetap Amin. sehat, tetap semangat ya Amin. Mas Tatang ya. Ya, amin sama-sama Mbak Nisa. Ya, salam untuk keluarga ya Mas Tatang ya. Nanti saya main. Siap. Dan juga untuk sahabat-sahabat Teras Mitra yang sudah menonton TM Share pada sore hari ini. Sampai jumpa di TM Share selanjutnya. Saya Nisa Hertani. Saya pamit undur diri.